Mimin gaskan lagi bab Tampan. Episode 28-29. Kuambil kembali mantan suamiku sang presdir. Arya membuang napas kasar melihat kamarnya yang berantakan, padahal baru beberapa menit yang lalu dia membersihkannya. Dan yang membuat Arya melongo, Jihan memegang lipstik Lea dan mencoret spray dengan lipstik itu. Padahal, ia hanya pergi ke toilet sebentar tadi. Astaga, Jihan! Teriak Arya secara spontan, ia langsung merebut lipstik itu dari tangan Jihan, membuat putrinya terkejut. Jangan main itu, sayang, nanti mama marah, kata Arya sembari meletakkan lipstik Lea. Astaga, dia ngambil ini dari mana? Arya menggerutu kesal, apalagi seharian ini ia sangat kelelahan menjaga Jihan sendirian, bahkan untuk diminta makan siang saja bocah itu harus dirayu setengah mati. Sementara Jihan kini sudah merajuk, gadis cilik itu terkejut karena diteriaki oleh ayahnya. Matanya sudah berkaca-kaca, dan Arya baru menyadari hal itu. Sayang, jangan nangis. Arya hendak menggendong Jihan, tapi putrinya justru mundur, seolah enggan distiga-entuh sang ayah. Jihan, nggak usah nangis, tegas Arya. Kita harus jemput kakak Darel ke sekolah. Hua, mama. Jihan langsung duduk di lantai, dan ia menangis sambil menendang-nendangkan kakinya. Astaga, Jihan. Huff. Chelsea menghela napas kasar, ia menyenderkan punggungnya ke sandarakan kursi. Moodnya hari ini benar-benar rusak, karena pagi yang seharusnya ia mulai dengan hal menyenangkan, justru ia mulai dengan kesalahan yang membuat Arya kesal. Alhasil, itu membuatnya tidak fokus bekerja. Dia pasti sibuk banget ngurusin Jihan, gumam Chelsea. Apa aku pulang lebih awal lagi biar bisa bantuin dia jaga Jihan? Chelsea tersenyum sumringah saat ia memikirkan ide yang cemerlang itu. Benar, sekarang Lea sibuk, maka ini menjadi kesempatanku untuk mendekati Mas Arya sekaligus anak-anak. Selain itu, aku harus bisa nunjukin ke Mas Arya kalau aku juga bisa diterima oleh anak-anak. Kan itu tujuan aku tinggal di sana. Kini, Chelsea kembali bersemangat setelah mengingat kembali tujuannya tinggal di rumah Lea. Sementara di sisi lain, Lea juga bersenang-senang dengan Carol. Wanita itu memotong rambut panjangnya menjadi pendek sebahu, ia juga melakukan beberapa perawatan sambil mengobrol ringan. Setelah ini apa lagi rencana kamu, Lea? Tanya Carol. Nggak ada, jawab Lea sambil terkekeh. Sekarang biar alam yang mengambil kembali tugasnya, tambah Lea yang seketika membuat Carol tertawa. Benar juga sih, semua yang perlu kamu lakukan sudah kamu lakukan, tukas Carol. Semoga setelah ini Arya tahu apa arti kamu dalam hidupnya. Harus, sahut Lea. Dia harus tahu betapa besar aku berpengaruh dalam hidupnya juga anak-anak, dan dia harus bisa menghargai dan mengerti pasangannya. Bukan malah mencari pasangan lain saat dia merasa ada yang kurang dari pasangannya. Memang sedikit pria yang bisa memakai otak dan hatinya secara bersamaan, Lea, lirih Carol. Tapi aku bersyukur karena Farel menjadi suami baik, meskipun di balik kebaikannya itu dia juga korban keegoisan ayahnya. Lea langsung teringat dengan Darel saat mendengar apa yang Carol katakan. Darel juga menunjukkan perubahan karena apa yang Arya lakukan, lirih Lea. Aku harap perubahan itu justru ke arah yang baik. Itu semua tergantung dari kamu, Lea. Lea mengangguk mengerti, akan seperti apa anak-anaknya memang tergantung dari dia sekarang. Chelsea langsung pulang ke rumah saat semua pekerjaannya selesai, ia juga membeli cemilan dan mainan untuk Darel dan Jihan. Mas Arya.
Chilse mengetuk pintu dengan semangat, dan tak lama kemudian Arya membukakan pintu untuknya. "Hai, Mas," sapa Chilse. "Anak-anak mana? Aku bawakan cemilan sama mainan untuk mereka." "Di dalam kamar," kata Arya dengan lesu. Chilse mengikuti Arya masuk, dan wanita itu tercengang melihat pecahan vas bunga di lantai. "Mas, ada apa ini?" tanya Chilse bingung. "Darel main kejar-kejaran sama Jihan, terus mereka nabrak vas bunga." Arya menjawab sembari mengambil sapu, kemudian ia menyapu lantai dengan hati-hati. "Biar aku yang nyapu, Mas," ujar Chilse. "Nggak usah, kamu tolong jaga anak-anak aja," tolak Arya. "Nggak apa-apa, kamu yang pergi main sana sama mereka, biar aku yang mengurus ini." Chilse langsung mengambil sapu dari tangan Arya, dan pria itu tidak lagi menolak karena ia memang sangat lelah hari ini. Arya pun kembali ke kamar anak-anak, dan ia kembali dibuat pusing karena kamar mereka kembali berantakan. "Pa, Darel lapar," ujar Darel kemudian. "Darel pengen makan nasi goreng." "Jihan juga mau," seru Jihan dengan semangat. "Sebentar, biar papa pesan," sahut Arya sembari mengambil ponselnya. "Kenapa nggak masak aja, Pa? Lebih enak masak sendiri kayak punya mama," tukas Darel. "Papa nggak bisa masak, Darel. Bibi juga nggak ada," jawab Arya. "Kan ada Tante Cil." Arya langsung menatap Darel saat mendengar apa yang putranya itu katakan. "Tante Cil bisa masak, kan? Dia baru pulang, sayang, pasti capek juga," kata Arya kemudian. "Padahal kami lebih suka masakan di rumah kayak punya mama," ujar Darel dengan dingin. "Tapi Tante Cil kan bukan mama, jadi ya nggak apa-apa kalau nggak mau masakin." Arya terhenyak mendengar perkataan Darel, dan itu mengingatkannya akan tujuan Lea yang meminta Chilse tinggal di sana. "Ya sudah, biar papa minta Tante Cil masakin nasi goreng untuk kalian," ucap Arya pasrah. La pun segera menghampiri Chilse yang masih membersihkan lantai, dan dengan berat hati ia meminta wanita itu memasak nasi goreng. "Masak yang simple aja, Cil," cicit Arya. Sebenarnya Chelsea merasa cukup lelah, tapi ia tak punya pilihan lain selain mengangguk setuju, bahkan ia harus tetap tersenyum lebar untuk menunjukkan pada Arya bahwa dia tidak masalah memasak. "Anak-anak kadang gitu, Mas," kata Chelsea. "Gimana kalau sekarang kita masuk bersama?" "Boleh," sahut Arya. Mereka berdua pun langsung ke dapur, dan mereka bekerja sama memasak nasi goreng untuk anak-anak. Di tengah aktivitas memasak itu, Arya mendengar suara mobil dari luar. "Mungkin itu Lea, aku keluar sebentar," kata Arya sembari mencuci tangan. "Memangnya dia nggak bawa kunci sendiri, Mas?" tanya Chelsea. Ia merasa cemburu karena Arya terlihat bersemangat saat mendengar suara mobil, seolah ia senang dengan kepulangan Lea. "Mungkin bawa," jawab Arya cuek, dan ia tetap keluar untuk menyambut kepulangan sang istri. Saat membuka pintu, Arya langsung termangu melihat Lea yang ternyata tidak pulang sendiri. Istrinya itu diantar oleh Farel, dan mereka masih berbicara sambil tertawa. Rasa cemburu menyentil hati Arya, apalagi saat ia menyadari ada yang berbeda dari penampilan sang istri. "Lea," panggil Arya dengan kesal. Eps 29. Lea langsung menoleh saat mendengar suara sang suami. Mas." La melempar senyum pada suaminya yang kini mendekatinya. "Aku diantar Farel, soalnya mobilku mogok," kata Lea. "Oh," sahut Arya dengan dingin. "Terima kasih sudah mengantar istri saya, Pak Farel," ucap Arya dengan formal,
padahal sebelumnya mereka tidak pernah bersikap formal seperti ini. "Santai aja, Arya," ujar Farel. "Ya udah, aku pulang dulu." "Makasih banyak loh, Farel," ucap Lea sembari tersenyum manis, bahkan ia juga melambaikan tangan pada pria itu, membuat Arya kesal. "Kenapa kamu nggak telepon aku aja, Lea? Aku bisa jemput kamu," tukas Arya setelah Farel pergi. La mengikuti langkah Lea yang kini berjalan masuk ke dalam rumah. "Tadi kebetulan Farel lewat, Mas, jadi ya aku numpang aja sama dia," jawab Lea dengan enteng, dan itu membuat Arya semakin kesal, apalagi saat ia melihat wajah wanita itu tampak berbinar terang, seolah dia sedang sangat bahagia sekarang. "Lea, kamu kenapa potong rambut?" tanya Arya kemudian. "Kamu juga dari salon?" "Iya. Sama Farel." Tatapan Arya kini tidak seperti orang kesal lagi, tapi sudah seperti orang yang sangat marah. "Enggak lah," bantah Lea dengan cepat. "Tadi aku diajak Carol, dia juga yang bayarin. Katanya mumpung lagi ada diskon, nggak enak kalau aku nolak." "Astaga, aku repot ngurusin anak-anak seharian dan kamu perawatan ke salon," bentak Arya. Bukannya merasa kesal karena dibentak, Lea kini justru terkekeh. "Mas." La menatap sang suami dengan tajam. "Aku itu cuma potong rambut dan melakukan sedikit perawatan di salon, itu pun sama Carol, dan memperbaiki penampilan sebagai asisten itu sangat penting," papar Lea. "Aku tahu kamu sibuk di rumah, dan aku hanya pergi sama Carol saat jam makan siang. Aku nggak pergi berkencan sama pria lain, seperti nonton, makan, atau beli kue sambil gandengan tangan, terus berksatu-uman di tempat umum. Aku nggak bersenang-senang di luar sementara kamu sibuk ngurus 2 anak di rumah," sindir Lea dengan tajam. Seketika Arya terhenyak, lidahnya tiba-tiba terasa keluh dan ia tak sanggup menjawab kata-kata Lea, yang langsung membuat Arya teringat pada apa yang telah ia lakukan. Sementara itu, Chelsea diam-diam mengintip pertengkaran mereka. Chelsea tidak tahu haruskah dia senang atau tidak dengan pertengkaran itu, apalagi Arya terlihat sangat cemburu pada Farel. "Kalau kamu nggak sanggup jaga mereka, aku akan cari babysitter," ucap Lea kemudian. "Aku tahu pasti nggak mudah jaga mereka, dan kamu nggak perlu ingatkan aku soal itu karena aku ibunya. Aku yang menjaga mereka berdua dari bayi sampai sekarang, aku yang tahu betapa rewelnya mereka, terutama Jihan." Lanjutnya, "Terserah kamu kalau mau bersenang-senang di luar," tukas Arya kemudian. "Aku nggak akan larang, aku cuma nanya aja karena kamu jarang mengubah penampilan seperti ini." Setelah mengucapkan kalimat itu, Arya kembali ke dapur dengan wajah yang ditekuk. Sementara Lea hanya tersenyum miring sambil geleng-geleng kepala. Di dapur, Chelsea mencoba mencairkan suasana hati Arya seperti yang biasa ia lakukan selama ini. "Masakanku pasti enak loh, Mas," kata Chelsea. "Pakai bumbu rahasia, bumbu cinta," bisiknya. Namun, Arya justru tiba-tiba memukul meja dengan kesal, yang membuat Chelsea terkesiap. Pria itu bahkan seolah tidak mendengar apa yang Chelsea katakan, yang ada dalam benaknya saat ini hanya Lea dan Farel. Raut wajah Arya tampak tegang, dan sorot matanya begitu tajam mengingat apa yang Lea katakan. Akibat adu mulut singkat itu, Lea dan Arya masih saling cuek bahkan sampai keesokan harinya. Mereka juga saling memunggungi saat tidur, dan Lea tidak pamitan pada Arya saat ia hendak bekerja. Tentu saja hal itu membuat Arya semakin kesal. Dulu, Chelsea selalu hadir sebagai peri penyemangat di saat Arya mengeluh lelah atau kesal, baik dalam pekerjaannya atau dalam masalah rumah tangganya.
Namun sekarang, sepertinya kekuatan peri Chelsea mulai berkurang. Atau Arya merasa tidak membutuhkannya lagi. Mas, hari ini aku akan pulang lebih cepat lagi biar bisa bantu kamu jaga anak-anak, kata Chelsea dengan senyum manis yang mengembang di bibirnya. Aku bisa mengurus mereka, nggak usah khawatir, ketus Arya yang saat ini mencuci piring. Papa. Arya langsung meringis mendengar teriakan Darrell itu. Anak itu. Geram Arya. Apa nggak bisa kalau nggak teriak? Biar aku yang mengurus Darrell, ujar Chelsea dengan cepat. Oke, jawab Arya pasrah. Apalagi Chelsea di sana memang untuk dekat dengan anak-anaknya, kan? Chelsea pun segera ke kamar Darrell, sementara Arya melanjutkan mencuci piringnya. Ada apa, sayang? Tanya Chelsea dengan lembut, padahal Darrell sama sekali tidak suka dengan nada bicara Chelsea yang menurutnya tidak tulus itu. Kaos kaki Darrell hilang, Tante Chil, jawab Darrell yang saat ini justru duduk santai di tepi ran, yang sembari bermain gadget. Nggak mungkin hilang, pasti ada di lemari, kata Chelsea. Lah segera membuka lemari Darrell. Ini ada banyak kaos kaki, Darrell. Kaos kaki yang putih polos, Tante, di sana nggak ada. Seru Darrell. Chelsea berdecak kesal, apalagi melihat Darrell yang justru sibuk bermain game. Ponsel Chelsea berdering, dan ia langsung menjawab panggilan yang ternyata dari atasannya itu. Selamat pagi, Bu, sapa Chelsea dengan ramah. Ke kantor sekarang juga, Chelsea, ada yang salah dalam pekerjaan kamu ini. Chelsea langsung meringis mendengar bentakan dari atasannya itu. Baik, Bu, saya sudah di jalan, ucap Chelsea yang terpaksa berbohong. Setelah memutuskan sambungan panggilannya, kini Chelsea mendekati Darrell yang masih sangat fokus dengan gamenya. Kamu mau sekolah apa enggak, Darrell? Tanya Chelsea sembari mengambil gadget Darrell. Sontak hal itu membuat Darrell kesal. Sebentar lagi Darrell menang, Tante gimana sih? Teriak Darrell kesal. Tentu saja Chelsea ikut merasa kesal karena dia diteriaki anak kecil. Kamu itu harus ke sekolah, dan cari kaos kaki kamu, bukannya main game. Chelsea membentak di akhir kalimat. Lah sudah pusing mendengar bentakan dari atasannya, dan sekarang Darrell juga meneriakinya, hal itu membuat emosi Chelsea terpancing. Darrell ingin kembali berteriak, apalagi saat ia mengingat sang ibu yang menangis karena ulah wanita itu. Namun, tiba-tiba Arya datang. Ada apa ini? Tanya Arya. Lah menatap Darrell yang tampak menahan amarah, juga tangis. Mata putranya itu sudah memerah, hidungnya sudah kembang kempis. Kaos kakinya hilang dan dia sibuk main game. Chelsea mengadu sembari memberikan gadget Darrell pada Arya. Dan kamu bentak anakku. Desis Arya. Mas, aku nggak bentak dia. Chelsea membantah dengan cepat. Aku cuma kasih tahu kalau dia harus mencari kaos kakinya, bukan malah game. Kamu pikir aku tuli? Arya kembali mendesis tajam. Aku dengar kamu bentak dia, padahal aku dan Lea nggak pernah bentak dia hanya karena hal sepele seperti ini. Chelsea tercengang, ia hanya bisa menganga dan menatap Arya dengan nanar. Pakai kaos kaki yang ada, Darrell. Arya mengambil kaos kaki dengan asal, dan ia memakaikannya pada Darrell. Papa, Jihan pipis. Kini Jihan berteriak dari bawah, dan Arya hanya bisa menghela napas berat. Tunggu.